Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas TIA 2020A dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Proyek kali ini yang kami buat adalah aplikasi mobile dengan judul Million Fact. Proyek ini kami merancang untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Bunda Sisepa Putra. Pada slide ini menampilkan foto dan identitas diri dari dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile, yaitu Bapak Bunda Sisepa Putra. Sebelum masuk ke penjelasan proyek, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zainal Akhtar dengan NIM 200512040441. Saya Gegaran Satrio dengan 3 digit NIM terakhir 047. Halo, perkenalkan nama saya Estia Kianti, NIM 2005120407. Saya Miftahul Ulum Hasanah, NIM 200512040115. Salah satu informasi yang jarang dibaca masyarakat yaitu fakta. Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi suatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Pada dunia ini sangat banyak fakta yang tidak diketahui masyarakat. Hal itu dikarenakan media informasi seperti televisi maupun media informasi fisik saat ini kebanyakan menyediakan berita opini dibandingkan fakta. Aplikasi Million Fact ini merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai informasi fakta yang ada di dunia, seperti judulnya, Million Fact atau sejuta fakta, yang mana fakta sendiri merupakan suatu keadaan, hal, ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau nyata. Pendapat lain mengatakan arti fakta adalah segala sesuatu yang diterima oleh indera manusia atau keadaan nyata. Dengan kata lain, fakta merupakan suatu hal pengamatan yang objektif dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Pada dasarnya, fakta bersifat objektif dan mengandung suatu kebenaran mutlak yang tidak dapat dibantah karena berbasis pada kenyataan yang dapat dilihat oleh indera manusia. Namun, suatu fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan lebih akurat. Nah, kini penulis merancang aplikasi ini supaya orang-orang yang ingin update atau ingin menambah wawasan terkait fakta-fakta yang ada tidak perlu repot-repot mencari informasi di berbagai media seperti koran, majalah, maupun website. Jadi, aplikasi ini dapat membantu mereka memperoleh informasi terkait fakta yang ada secara cepat dan akurat dimanapun mereka berada. Aplikasi ini dapat diakses hanya dengan menggunakan jaringan Wi-Fi atau data seluler pada perangkat mobile masing-masing, baik dari iOS maupun di Android. User dapat mendownload aplikasi ini pada Google Play Store bagi user Android dan App Store bagi user iOS. Aplikasi ini sangat berguna bagi user yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan baru. Aplikasi Million Fact dapat digunakan secara gratis maupun berbayar bagi user premium. Dan fitur ini sangat beragam dengan akses yang tak terbatas bagi user premium. User dapat dengan mudah menggunakan aplikasi karena tampilan interface pada aplikasi ini mengedepankan user friendly. Penggunaan aplikasi yang sangat mudah membuat user menjadi lebih antusias untuk mendalami dan memahami informasi yang disediakan oleh aplikasi. Oke, untuk tujuan pembuatannya yang pertama itu aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan user untuk menambah wawasan terkait fakta-fakta yang ada supaya tidak perlu repot-repot mencari informasi di berbagai media seperti koran, majalah, maupun website. Lalu membantu user memperoleh informasi terkait fakta yang ada secara cepat dan akurat dimanapun mereka berada. Lalu memudahkan user dalam perolehan informasi terkait fakta dengan sistem komputerisasi untuk meminimalisir penggunaan kertas menjadi lebih mudah, efisien, dan informasi fakta yang diperoleh lebih akurat. Memberikan informasi fakta-fakta yang jarang diketahui. Lalu diharapkan itu dapat memberi manfaat
Ada 4. Yang pertama, user memperoleh informasi dan wawasan baru seputar dunia. Lalu yang kedua, dapat mengurangi stres user. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan memori jangka panjang user. Dan yang keempat, menambah kosakata baru bagi user. Pada aplikasi Millionfact ini terdapat beberapa fitur dan halaman yang dibuat oleh programmer, yaitu contohnya yang pertama ada registrasi, login, halaman beranda, halaman kategori fakta, halaman bookmark, setting, dan logout. Yang pertama ada registrasi. Registrasi adalah hal yang pertama kali dilakukan pengguna saat pertama kali menggunakan aplikasi mobile Millionfact. Pengguna akan melakukan daftar akun terlebih dahulu dengan mengisi form nama akun, email, dan password yang disediakan. Pengisian email harus menggunakan email aktif untuk keamanan akun pengguna dan jika terdapat notifikasi maupun lupa sandi. Jadi saat pertama kali pengguna menggunakan Millionfact, mendownload aplikasi, lalu saat membuka itu ada pilihan registrasi, login, sama lupa kata sandi. Yang pertama dilakukan oleh pengguna adalah registrasi dengan mengisi nama akun sesuai dengan keinginan pengguna, yang kedua email aktif, yang ketiga kata sandi. Lalu yang kedua ada login. Setelah pengguna memiliki akun, pengguna dapat melakukan login akun untuk mengakses sistem aplikasi mobile Millionfact. Jika pengguna lupa password akunnya, pengguna dapat menggunakan fitur forgot password. Saat menggunakan fitur ini, pengguna akan mendapatkan notifikasi email untuk membuat password baru untuk akun. Jadi, saat pengguna sudah melakukan registrasi, pengguna akan melakukan step login yang akan diarahkan untuk mengisi email akun, dan password. Saat pengguna lupa password akunnya, pengguna dapat menggunakan fitur forgot password pada pojok bawah. Lalu pengguna akan mendapatkan notifikasi email, lalu pengguna akan membuat sandi baru untuk akunnya. Yang keempat, halaman kategori fakta. Halaman ini berisi beberapa kategori fakta yang disediakan aplikasi, di mana setiap kategori jika diklik akan berisikan fakta-fakta berdasarkan kategori tersebut. Contohnya yang disediakan pada aplikasi ini: TouchScreen, Sport, Education, Animal, Science, dan Football. Saat TouchScreen diklik, maka akan ditampilkan beberapa fakta berdasarkan jenis kategori touchscreen dan seterusnya. Yang keempat, halaman kategori fakta. Halaman ini berisi beberapa kategori fakta yang disediakan aplikasi, di mana setiap kategori jika diklik akan berisikan fakta-fakta berdasarkan kategori tersebut. Contohnya yang disediakan pada aplikasi ini: TouchScreen, Sport, Education, Animal, Science, dan Football. Saat TouchScreen diklik, maka akan ditampilkan beberapa fakta berdasarkan jenis kategori touchscreen dan seterusnya. Yang keenam ada setting. Setting atau pengaturan berisikan preference, dark mode, alarm ad, dan sosial media Facebook. Yang terakhir ada logout. Logout diakses pengguna jika pengguna ingin keluar dari aplikasi. Icon logout ini berada pada pojok kanan atas tampilan aplikasi. Selanjutnya ada alur pengujian. Yang pertama, untuk menggunakan aplikasi, pengguna harus memiliki akun. 2. Pengguna yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi. 3. Pengguna yang telah memiliki akun dapat mengakses aplikasi dengan login menggunakan akun yang telah terdaftar. 4. Login akun diperlukan untuk menyimpan preferensi pengguna. Lalu yang kelima itu setelah login, user diarahkan ke halaman home yang berisi fakta-fakta yang tersedia. Dulu jangan gini lah, ntar si Mita ngamuk-ngamuk. Santai. Selanjutnya ada alur pengujian. Yang pertama, untuk menggunakan aplikasi, pengguna harus memiliki akun. Kemudian pengguna yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi. Nomor 3, pengguna yang telah memiliki akun dapat mengakses aplikasi dengan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
Yang keempat, login akun diperlukan untuk menyimpan preferensi pengguna. Lalu yang nomor 5 itu setelah login, user diarahkan ke halaman home yang berisi fakta-fakta yang tersedia. Lalu nomor 6, pengguna juga dapat menuju halaman kategori untuk melihat kategori fakta-fakta yang ada. Nomor 7, pengguna dapat menyimpan fakta-fakta yang mereka inginkan dengan menekan tombol bookmark. Lalu yang nomor 8, menu bookmark berisi fakta-fakta yang disimpan oleh pengguna. Kemudian nomor 9, pengguna juga dapat mengatur pengaturan aplikasi pada menu setting. Dan yang terakhir itu nomor 10, pengguna dapat logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya yaitu struktur database pada aplikasi MillionFact. Nah, di sini yang pertama terdapat tabel user, yang mana pada tabel user ini terdapat 6 atribut. Di antara 6 atribut terdapat satu atribut utama yaitu primary key, yaitu atribut user_id dengan tipe data integer. Kemudian atribut kedua nama dengan tipe data long karakter dengan maksimal 255 digit. Lalu atribut ketiga email dengan tipe data long karakter dengan 255 digit maksimalnya. Kemudian yang keempat atribut password dengan tipe data bebas, bisa simbol, angka, atau huruf. Kemudian atribut kelima token dengan tipe data long variable karakter, dan atribut terakhir keenam yaitu create_add dengan tipe data timestamp atau otomatis. Nah, kemudian terdapat tabel kedua yaitu tabel fakta, yang mana tabel fakta ini memiliki relasi one to one dengan user. Dan pada tabel fakta ini terdapat 5 atribut. Di antaranya terdapat satu primary key yaitu atribut fake_id dengan tipe data integer, dan ada foreign key dengan nama kategori _id dengan tipe data integer. Lalu atribut lainnya yaitu atribut title dengan tipe data long karakter, atribut description dengan tipe data teks, dan atribut image_url dengan tipe data long variable karakter. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel kategori. Pada tabel kategori ini terdapat 2 atribut, diantaranya terdapat atribut utama atau primary key dan atribut lain. Nah, tabel kategori ini memiliki relasi one to many dengan tabel fakta. Nah, lalu tabel kategori ini primary key-nya yaitu kategori _id dengan tipe data integer, dan atribut kategori _name dengan tipe data long karakter. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan untuk kode program atau shortcut-nya. Pertama ada main dart ini dieksekusi pertama kali saat menjalankan aplikasi. Di main dart ada my login, jadi untuk tampilan pertama kita diarahkan pada my login, kemudian mendefinisikan rute untuk perpindahan rute, ada register kemudian login. Kita ke login dulu. Di login ini ada autentikasi yang dibuat pada file out.dart ini. Ada login ini apabila verifikasinya sudah sesuai, kemudian login press ini pengecekan email, password, kemudian apabila kodenya status kodenya berhasil, maka akan berpindah pada homepage atau halaman tampilan utama aplikasi. Apabila tidak, maka akan muncul error snack bar yang nanti kita definisikan pada file global. Pertama pengecekan pada login dulu, kemudian untuk mendapatkan autentikasi, kemudian
ada tampilan login ini berisi kontainer. Pada bagian belakang ada aset image atau backgroundnya, kemudian scaffold dengan children container dengan keterangan welcome back dan seterusnya. Berisi form untuk email, password, kemudian keterangan sign in. Ini ada tombol untuk login, untuk login memanggil fungsi login press yang telah didefinisikan di atas. Selanjutnya ada sign up untuk pindah ke halaman register atau sign up registrasi. Kemudian ke register ini untuk pembuatan akun baru. Jadi user yang belum pernah mendaftarkan akun sebelumnya akan diarahkan pada halaman register ini. Halaman register ini hampir sama tampilannya dengan halaman login, cuma perbedaan sedikit pada form untuk pengisian. Ada nama, kemudian email dan password. Kemudian ada sign in, keterangan sign up untuk membuat akun, dan tombol untuk sign up dengan memanggil fungsi create account press. Create account press ini keterangannya pengecekan validasi email, kemudian HTTP request ke database, mengirimkan dengan metode post, mengirimkan data email yang dimasukkan. Apabila pengisian tidak sesuai, akan muncul error snack bar dengan keterangan email not valid. Selanjutnya halaman homepage. Homepage ini berisi tentang halaman utama, tampilan aplikasi dengan menu navigation bottom, ada home, kemudian kategori, bookmark, dan setting. Untuk home ini berisi tentang card untuk menampilkan fakta-fakta yang dibuat pada database. Untuk halaman home memanggil fungsi card list. Card list ini untuk list card fakta-fakta yang tersedia. Kemudian kategori untuk list kategori yang ada tiap card list yang telah kita buat. Kemudian my list ini untuk bookmark. Jadi apabila cardnya ditekan tombol bookmarknya, maka akan diisi atau ditampilkan pada menu bookmark sesuai dengan preferensi user. Dan setting list ini untuk pemanggilan fungsi setting untuk aplikasi. Ini on item tab ini untuk perpindahan tab. Navigation bottom bar untuk berpindah ke menu satu ke menu lain. Get token ini untuk validasi atau unset token untuk fitur logout. Kemudian logout press untuk merilis atau menghapus token yang sebelumnya digunakan untuk login. Kemudian ada app bar berisi tentang judul aplikasi dengan aset image atau logo sebelah kiri. Kemudian ada sebelah kanan action ini untuk button dengan
keterangan logout untuk user apabila ingin keluar dari aplikasi atau melakukan logout. Selanjutnya card list. Nah, ini card list ini untuk menampilkan aplikasi yang dibuat pertama kali, mendefinisikan atau deklarasi card provider yang dibuat. Nanti kita lihat di provider, kemudian card ini untuk inisialisasi card yang akan dipanggil pada halaman ini atau menu ini. Kemudian my list ini list card yang disimpan pada bookmark. Kemudian berisi press list true, kemudian my list pemanggilan card provider dengan list view builder, my list length panjang dari list yang dibuat untuk bookmark, kemudian membuat item builder masing-masing list untuk ditampilkan. Jadi tampilannya ini untuk setiap indeks di list yang disimpan untuk ditampilkan pada bookmark. Inkwell, kemudian inkwell ini untuk melihat detail postingan atau fakta yang tersedia dengan navigation post, contact, material background, detail fakta. Kemudian card list new card design ini untuk desain tampilan pada halaman bookmark berupa card dengan judul, deskripsi, kemudian kategori, kemudian ini untuk bookmarknya untuk menambahkan pada bookmark, kemudian apabila tidak lagi akan menghapus dari list yang disediakan pada bookmark. Kemudian ada image URL juga. Kemudian kita menuju ke kategori ini untuk kategori yang ada pada database yang dibuat. Ada TechCrunch, kemudian ini TechCrunch, kemudian sport, education, animal, science, kemudian football. Selanjutnya card detail ini detail postingan atau fakta yang ada. Hampir sama, kita mengirimkan artikel atau fakta yang dibuat pada halaman sebelumnya, card list itu yang kita panggil pada menu home. Kemudian ada ebar dengan title-nya postingan atau fakta, judul fakta, kemudian ada gambar, kemudian ada detail fakta. Kemudian card design ini untuk desain cardnya, seperti ada gambar, kemudian judul, kemudian kategori, kemudian ada icon button, bookmark, share, kemudian play. Ini card item list sudah, kategori sudah. Kemudian ini halaman setting untuk mengatur tampilan aplikasi. Ada preferensi, check mode, alarm add, kemudian follow us Facebook. Selanjutnya card provider. Card provider ini akan dipanggil pada
halaman homepage, card provider ini memanggil atau mengambil data dari database, mengambil data di database untuk init providernya, memanggil fakta di database seperti sebelumnya di MyList yang ditampilkan pada bookmark. Kemudian ada ingwell untuk melihat detail fakta yang ditampilkan. Kemudian new card design memanggil desain card yang dibuat sebelumnya. Kemudian card provider ini untuk mengupdate tampilan, hanya tampilan yang diperlukan saja, jadi tidak terlalu membebani aplikasi. Untuk set state MyList untuk menyimpan detail, menyimpan list postingan di bookmark. Fungsi add to list ini menambah list pada bookmark, menu bookmark. Kemudian remove list menghilangkan list pada bookmark atau menghapus list pada bookmark. Kemudian out ini untuk autentikasi user ketika login, ada register, kemudian login, logout untuk menghapus token. Ini mengambil token untuk user login. Ini berguna untuk apa? Untuk user ketika melakukan login pertama kali. Nah, untuk membuka aplikasi kembali, maka user tidak melakukan login kembali, jadi langsung ke halaman utama aplikasi, jadi tidak login ulang ketika aplikasi ditutup. Kemudian hash token ini pengecekan untuk token yang dibawa atau diberikan melalui database. Kemudian set local token untuk user tokennya. Kemudian unset untuk menghapus user token yang digunakan sebelumnya untuk login. Kemudian get API ini untuk mengambil data dengan HTTP request pada database. Kemudian global ini untuk tampilan snack bar sebelumnya. Kemudian base URL didefinisikan untuk mengambil URL pada HTTP request. Header ini untuk JSON standarisasi JSON untuk headernya jika diperlukan. Kemudian API ini untuk request data atau mengambil data fakta untuk ditampilkan pada card list, berisi author yang ada di database, ada author, source, title, content, description, publish ad, kemudian URL atau image. Kita kemudian di map string dynamic, dan ini adalah kembalian dari HTTP request yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, kelompok kami buat. Pertama, apabila belum mengisi apapun, jadi untuk tampilan apabila mengeklik tombol login, jika tidak mengisikan email atau password, maka ada error snack bar, enter all required field. Kemudian kita coba di halaman pembuka atau halaman pertama kali saat membuka aplikasi ditampilkan login. Apabila belum memiliki akun, maka
harus sign up terlebih dahulu. Kita coba login terlebih dahulu dengan akun yang sebelumnya telah terdaftar pada aplikasi yang telah kita buat. Setelah masukkan email, kita masukkan password 34567, kemudian klik login. Nah, apabila pengisian sudah benar, untuk pengecekannya langsung kita diarahkan pada halaman utama. Halaman utama ini berisi card desain yang memiliki komponen, ada gambar, kemudian titel, kategori, kemudian detail, ada beberapa icon button, bookmark, share, kemudian play. Untuk halaman utama ini ditampilkan beberapa fakta yang tersedia. Untuk ketika kita mengeklik cardnya akan tampil card detail yang berisi judul, kemudian gambar, kemudian detail fakta yang tersedia. Ini juga bisa membuat atau menambahkan pada postingan ini pada halaman bookmark atau menu bookmark. Kita coba 2, maka akan tampil 2 postingan yang terdapat pada bookmark. Untuk disimpan, ketika kita menghapus akan hilang dan tampilannya kosong atau belum ada bookmark yang ditambahkan. Kita coba lagi, maka akan tambah di bookmark lagi seperti ketika kita sebelum menghapus bookmark tersebut. Jika ngeklik pada cardnya akan ditampilkan detail card atau fakta yang tersedia. Kemudian kita lanjut ke menu kategori. Kategori ini ada beberapa: TechCrunch, kemudian sport, education, animal, science, football. TechCrunch kita coba. Nah, ini ada beberapa detail postingan yang memiliki kategori TechCrunch. Sama seperti tampilan home, cuma bedanya pengelompokan pada kategori yang sama. Detail postingan juga bisa dilihat pada menu atau halaman kategori. Kemudian ada setting ini berisi preferences, dark mode, kemudian layout, kemudian Facebook. Tampilan app bar ini ada title, kemudian leading ini untuk menampilkan logo di sebelah kiri, kemudian ada fitur logout. Kita coba fitur logout. Ketika fitur logout ini dipencet akan meng-unset token yang didaftarkan pada login untuk untuk masuk pada aplikasi kita. Kita coba logout. Kemudian kita mencoba fitur lainnya, yaitu sign up. Nah, apabila belum berisi apapun, kita pencet sign up, maka tidak akan terjadi apa-apa dan menampilkan error snack bar. Kita coba nama, terserah, kemudian kita daftarkan email. @gmail. Selanjutnya kita isi password sama seperti sebelumnya,
apakah kita bisa login, sign up. Kita pencet pada menu tombol sign up ini. Nah, apabila persyaratan atau validasi registrasi telah berhasil atau tidak memiliki kendala, maka akan diarahkan tampil pada halaman home yang seperti sebelumnya dibuat atau hampir sama dengan fitur login yang telah kita coba sebelumnya. Kesimpulan, aplikasi MillionFact adalah aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang menyediakan berbagai informasi fakta yang ada di dunia. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk user dalam memperoleh informasi dan wawasan baru seputar fakta-fakta terbaru dunia. Fitur yang disediakan pada aplikasi ini beragam dan tampilan interface yang user-friendly. Hal tersebut dirancang pengembang dengan tujuan utama kenyamanan dan kemudahan user dalam menggunakan aplikasi. Alasan dibuatnya aplikasi MillionFact ini salah satunya adalah memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi yang canggih. Sebelum dibuatnya aplikasi ini, perolehan informasi dilakukan secara manual dengan membaca media informasi cetak seperti koran, majalah, dan lainnya. Hal tersebut sangat tidak efektif, menguras tenaga, membutuhkan waktu yang lama, dan ruang lingkup informasi yang didapat tidak luas dan beragam. Oleh karena itu, aplikasi MillionFact ini dibuat untuk memudahkan user dalam perolehan informasi terkait fakta dengan sistem komputerisasi untuk meminimalisir penggunaan kertas, sehingga proses perolehan informasi fakta dunia menjadi lebih mudah, efisien, dan informasi fakta yang diperoleh lebih akurat. Pada proses perancangan sistem aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Dart, Java, MySQL yang didukung dengan software lainnya seperti Visual Studio Code, Android Studio, Trello, dan GitHub. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan sedikit yang kami berikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah menonton video yang telah kami buat dan semoga berguna untuk kedepannya. Jadi sebelum kami akhiri, akan saya berikan kesimpulan sedikit mengenai aplikasi yang telah kita buat. Jadi aplikasi yang kita buat ini sebuah aplikasi yang menampilkan fakta-fakta yang ada dengan beberapa kategori. Penggunaan aplikasi ini cukup mudah dan simpel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.